Halo semuanya. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai teknik penilaian yang digunakan pada pendidikan anak usia dini, yaitu di lembaga-lembaga PAUD. Ada beberapa teknik penilaian yang digunakan, diantaranya ada catatan anekdot, ada observasi atau pengamatan, ada hasil karya, lalu ada wawancara. Selain itu, aku juga akan menjelaskan mengenai salah satu teknik penilaian yang aku buat sendiri, yaitu rubrik. Sebelum menjelaskan mengenai rubrik yang aku buat, kali ini aku akan menjelaskan secara mendetail tentang teknik penilaian. Mari kita simak videonya. Teknik penilaian yang digunakan pada lembaga PAUD yang pertama ada observasi atau pengamatan. Observasi merupakan teknik penilaian utama dalam PAUD yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku, sikap, keterampilan, dan perkembangan anak secara langsung dalam situasi alami, seperti bermain, belajar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Guru mencatat hasil pengamatan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh gambaran autentik tentang perkembangan anak pada berbagai aspek, seperti nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Sehingga sangat sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang berkembang secara bertahap dan unik. Teknik penilaian yang digunakan pada lembaga PAUD yang kedua adalah catatan anekdot. Catatan anekdot adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan mencatat kejadian atau perilaku khusus anak yang dianggap penting dan bermakna, baik perilaku positif maupun yang memerlukan perhatian lebih. Catatan ini ditulis secara objektif, singkat, dan faktual, mencakup waktu, tempat, serta konteks terjadinya perilaku tersebut. Melalui catatan anekdot, guru dapat memahami karakter, kebiasaan, serta respon anak terhadap situasi tertentu. Sehingga hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan stimulasi, bimbingan, atau intervensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Teknik penilaian yang dilakukan pada lembaga PAUD yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik penilaian PAUD yang dilakukan dengan mengumpulkan bukti perkembangan berupa foto, video, rekaman, hasil karya, dan catatan guru selama kegiatan pembelajaran. Teknik ini membantu guru melihat perkembangan anak secara nyata dan berkelanjutan, mendukung refleksi pembelajaran, serta memudahkan komunikasi dengan orang tua. Dokumentasi harus dilakukan secara sistematis, relevan, dan memperhatikan etika serta privasi anak agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pendidikan yang tepat. Selanjutnya yang keempat, ada penilaian atau rubrik penilaian. Selanjutnya, yang keempat ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah alat penilaian yang memuat kriteria dan indikator untuk menilai tingkat pencapaian perkembangan anak secara objektif dan sistematis. Dalam PAUD, rubrik digunakan untuk menilai proses dan hasil kegiatan anak berdasarkan kategori perkembangan seperti BB, MB, BSH, dan BSB. Rubrik membantu guru menilai secara konsisten, merencanakan stimulasi yang sesuai, serta menyusun laporan perkembangan anak dan menyampaikan hasilnya kepada orang tua dengan jelas. Yang terakhir ada wawancara. Teknik wawancara atau percakapan dilakukan dengan cara berdialog secara santai dan alami dengan anak, baik secara individu maupun kelompok. Melalui percakapan, guru dapat menggali pemahaman, perasaan, pengalaman, dan kemampuan bahasa anak. Teknik ini sangat bermanfaat untuk menilai aspek bahasa
sosial emosional, serta kemampuan berpikir anak karena anak dapat mengekspresikan ide dan perasaannya secara verbal tanpa merasa tertekan. Teknik penilaian dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan proses penting untuk mengetahui dan memahami perkembangan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berbagai teknik penilaian seperti observasi, catatan anekdot, unjuk kerja, hasil karya, portofolio, wawancara, penugasan, checklist, dokumentasi, dan rubrik penilaian digunakan untuk memperoleh gambaran autentik tentang proses dan hasil belajar anak. Penilaian dalam PAUD tidak berpotensi pada tes akademik, melainkan pada pemantauan perkembangan sesuai tahap usia dan karakteristik anak. Dengan menerapkan teknik penilaian yang tepat, sistematis, dan beretika, guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memberikan stimulasi yang optimal, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang secara optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian yang saya buat, yaitu aspek penilaian perkembangan kognitif dengan kegiatan menyusun balok. Indikator yang pertama yaitu menyusun balok sesuai pola, logis dari besar ke kecil, muncul dengan keterangan susunan stabil dan sesuai urutan. Yang kedua, struktur menara tidak mudah roboh, muncul dengan keterangan menara berdiri lebih dari 5 detik. Ketiga, ketekunan menyelesaikan tugas hingga selesai, muncul dengan keterangan tetap mencoba hingga selesai. Yang keempat, mampu memperbaiki menara yang roboh, tidak muncul dengan keterangan masih bingung saat memperbaiki. 5. Menunjukkan kreativitas dalam bentuk menara, muncul dengan keterangan membuat menara dengan variasi tinggi. Yang keenam, menjelaskan rencana sebelum menyusun. Tidak muncul, anak belum menyampaikan ide secara verbal. 7. Mengubah strategi saat kesulitan. Muncul dengan keterangan anak mencoba cara baru saat susunan jauh. 8. Koordinasi motorik halus saat meletakkan balok. Muncul dengan keterangan peletakan balok stabil dan presisi. 9. Fokus selama proses menyusun. Muncul dengan keterangan tidak terdistraksi. 10. Menyelesaikan susunan dengan kemandirian. Muncul dengan keterangan tanpa bantuan guru. Catatan penilaian yaitu yang pertama, poin 1 sampai 2 yaitu BB atau belum berkembang. Poin 3 sampai 4 yaitu MP atau mulai berkembang. Poin 5 sampai 6 BSH atau berkembang sangat sesuai harapan. Poin 7 sampai 8 yaitu BSB berkembang sangat baik. Poin 9 sampai 10 yaitu BSBS yaitu berkembang sangat baik sekali. Rubrik perkembangan anak pada aspek kognitif melalui kegiatan menyusun balok berada pada kategori berkembang sangat baik atau BSB. Anak menunjukkan kemampuan berpikir logis dalam menyusun balok dari ukuran besar ke kecil dan menghasilkan struktur menara yang stabil. Fokus dan koordinasi motorik halus tampak berkembang dengan baik, ditunjukkan melalui peletakan balok yang presisi dan konsentrasi yang terjaga. Anak juga terlihat mampu mencoba strategi baru ketika menghadapi kesulitan, serta menunjukkan kreativitas melalui variasi bentuk menara yang dibuat. Meskipun demikian, anak masih memerlukan stimulasi dalam mengkomunikasikan rencana sebelum memulai kegiatan, serta meningkatkan kemampuan memperbaiki susunan secara lebih terstruktur. Secara keseluruhan,
Kegiatan ini telah mendukung perkembangan kognitif anak dengan sangat baik. Kegiatan yang kedua yaitu aspek penilaian sosial emosional dengan kegiatan bermain kelompok. Indikator yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kelompok muncul dengan keterangan mau terlibat dan mengikuti kegiatan. Kedua, bekerja sama dengan teman muncul dengan keterangan membantu teman dan menjaga giliran. Ketiga, mengikuti aturan kelompok muncul dengan keterangan mematuhi instruksi tanpa banyak pengingat. Keempat, berkomunikasi dengan teman secara sopan muncul dengan keterangan menggunakan kata-kata positif. 5. Menyampaikan pendapat dalam kelompok tidak muncul dengan keterangan masih ragu atau malu mengungkapkan pendapat. 6. Mengelola emosi saat terjadi konflik kecil tidak muncul dengan keterangan kadang menunjukkan kekecewaan yang secara terlihat. 7. Menyelesaikan konflik dengan bantuan minimal muncul dengan keterangan menerima arahan dan kembali bergabung. 8. Menunjukkan sikap empati kepada teman muncul dengan keterangan menghibur teman ketika sedih atau marah. 9. Mampu menunggu giliran muncul dengan keterangan tidak berebut alat permainan. 10. Menunjukkan perilaku kepemimpinan sederhana muncul menawarkan ide permainan dan mengatur giliran teman. Dengan catatan penilaian poin 1 sampai 2 yaitu BB atau belum berkembang. Poin 3 sampai 4 yaitu MB atau belum mulai berkembang. Poin 5 sampai 6 yaitu BSH atau berkembang sesuai harapan. Poin 7 sampai 8 yaitu BSB atau berkembang sangat baik. Poin 9 sampai 10 yaitu BSBS atau berkembang sangat baik sekali. Dengan rubrik perkembangan anak pada aspek sosial emosional dalam kegiatan bermain kelompok berada pada kategori berkembang sangat baik atau BSB. Anak menunjukkan kemampuan bekerja sama dengan baik, mengikuti aturan kelompok, serta berkomunikasi secara sopan dengan teman. Anak juga memperlihatkan empati, mampu menunggu giliran, dan mulai menunjukkan perilaku kepemimpinan sederhana seperti mengatur giliran dan menawarkan ide permainan. Dalam situasi konflik kecil, anak mampu menyelesaikan permasalahan dengan bantuan minimal dari guru dan kembali berpartisipasi dengan baik dalam kelompok. Meskipun demikian, anak masih perlu distimulasi untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat serta belajar mengelola emosi secara lebih matang. Secara keseluruhan, anak menunjukkan perkembangan sosial emosional yang baik selama kegiatan bermain kelompok. Mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai teknik penilaian dalam lembaga PAUD dan rubrik penilaian yang saya buat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.